Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya pada ini materi penilaian obligasi ya. Jadi materi penilaian obligasi ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah analisis investasi pengantar ya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan bahas tentang penilaian obligasi ini. Nah, yang kita bahas ya ada beberapa cakupan. Ya, yang pertama terkait dengan penilaian obligasi itu sendiri, kemudian yang kedua tentang harga obligasi, yang ketiga tingkat bunga pasar dan juga harga obligasi, yang keempat maturitas ya dan harga obligasi, yang kelima tingkat kupon dan harga obligasi, dan yang terakhir adalah kita bahas tentang durasi obligasi. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, itu tentang penilaian obligasi. Nah, jadi yang dimaksud penilaian di sini ya, dimaksud penilaian itu adalah penentuan. Penentuan apa? Harga obligasi ya. Jadi penilaian menentukan harga dari obligasi itu berapa. Pada penilaian sekuritas ya, termasuk dalam hal ini obligasi, pada umumnya menggunakan konsep nilai sekarang atau present value ya. Ini kalau teman-teman nanti ya dapat mata kuliah manajemen keuangan, nah itu ada kita bahas terkait dengan present value, yaitu materi nilai waktu uang gitu ya. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik ini bisa diestimasi dengan cara yaitu mendiskontokan ya semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ya. Jadi mendiskontokan semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon, kemudian ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai parnya pada saat jatuh tempo ya. Nilai intrinsik bisa dihitung dengan cara atau bisa diestimasi dengan cara gitu ya. Mendiskontokan semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon, kemudian ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par ini pada saat jatuh tempo. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah persamaan matematika ya. Persamaan matematika dalam menentukan nilai intrinsik obligasi. P sama dengan gitu ya. Seperti ini, T sama dengan 1 sampai dengan 2 kali N gitu ya. CI itu adalah pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya dibagi dengan 2 ya. Kemudian 1 plus ya, R itu adalah tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar. Kita bagi dengan 2 pangkat T. Nah, jadi T-nya itu 1, 2, 3 gitu ya, sampai 2 kali N ini gitu ya. Ditambah P kecil, itu adalah nilai par dari obligasi, dibagi 1 plus sama ya, R juga, tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar, kita bagi 2, pangkat 2 kali N. Ya. N itu adalah jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. Contohnya begini teman-teman ya, ada sebuah obligasi ya, namanya obligasi XYZ. Ini jatuh temponya 20 tahun. Oke, berarti ini adalah N ya. Obligasi tersebut punya nilai par. Nah, nilai par berarti tadi kan P besar, P kecil gitu ya, 1000. Dan memberikan kupon sebesar 16%. Berarti ini R, di mana pembayarannya adalah 2 kali ya. 2 kali dalam 1 tahun, sedangkan 16% ini adalah per tahun. Maka kalau 2 kali berarti 8% kan gitu. Sehingga total dalam setahun 16. Itu ya. Jika diasumsikan bahwa tingkat bunga pasar sama dengan tingkat bunga kuponnya ya, sama-sama 16%. Maka harga obligasi itu
berapa gitu ya. Kita estimasi, kita masukkan rumusnya yang tadi ya. Ini rumusnya. Kemudian T sama dengan 1, 2 kali N berarti 2 kali 20, maka di sini langsung 40. 160 itu adalah 16%-nya dari 1000. Maka dapat 160 bagi 2 dibagi 1 plus 0,16 R-nya. Ya, bagi 2 pangkat T. Nah, T-nya ini tergantung gitu ya. Karena di sini T sama dengan 1 sampai dengan 40. Kemudian ini adalah nilai parnya 1000, kemudian dibagi 1 plus 0,16 pangkat bagi 2 pangkatnya adalah 2 kali N, berarti 40. Ya, maka 160 ya, kita bagi 2 itu dapat 80. Nah, untuk angka 11,925, teman-teman silahkan download tabel ya. Ini bisa dilihat pada tabel A4, yaitu present value dengan anuitas gitu ya. Bisa dilihat di sana. Cara melihatnya adalah di sini 40, di sini adalah 8%. Kenapa 8%? Karena dalam 1 tahun tadi 2 kali pembagian, maka kita cari. Nah, ini titik temunya di angka 11,925. Kemudian ditambah 1000 ini, kita pindahkan ke sini, dikali. Ini adalah menggunakan tabel A2. Caranya sama. Ya, di tabel A2 40, sini 8%, sehingga ketemu 0,046. Nah, kalau sudah kita ketahui, maka kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, sehingga kita ketahui nilai intrinsik dari obligasi itu 1000. Nah, kok 1000? Berarti sama dong, gitu kan ya. Sama dengan nilai parnya. Tuh. Maka kita bisa jelaskan di sini ketika bunga pasarnya sama dengan bunga kupon, ya, harga obligasi itu akan sama dengan nilai parnya. Nah, ini kalau tadi yang saya jelaskan menggunakan bantuan tabel ya, ini tadi ya, ini tabel A4, ini adalah tabel A2 ya. Oke. Nah, misalnya kita ganti nih dengan contoh yang sama tapi tingkat bunga pasarnya turun. Tadi kan 16%, sekarang kita rubah menjadi 10%. Bagaimana perhitungannya? Ya, maka 80 ini sama 1000 ya. Langsung saja ini adalah tabel A4 ya, di mana sini persentasenya adalah 10%, di sini adalah 40 kan gitu. Sehingga ketemu 17,159. Nah, ini tabel A2, ini 40 ya, sininya 8%, di sininya adalah ketemu 0,1420. Nah, ya, kemudian kita kalikan, setelah dikalikan dijumlahkan. Ternyata kita ketahui nilai obligasinya itu menjadi lebih tinggi ya dibandingkan nilai parnya. Kan gitu. Nilai parnya kan 1000. Dengan bunga pasar yang turun menjadi 10%, ini kalau 16% itu dapatnya 1000. Tapi kalau 10% itu dapatnya adalah 1514,72. Berarti bunganya turun tapi nilai obligasinya naik gitu ya. Nah, kalau tingkat bunganya naik ya, tingkat bunga pasarnya naik 18%. Nah, dengan yang tadi ya 16%, 10%, berarti kalau 18% kita bisa estimasi bahwa nilai obligasinya ini sama dengan 1000 gitu ya. Ya, ini tadi 1514,72, berarti ini di bawah, lebih kecil dari 1000. Tuh. Karena kan ini semakin bunga turun, harga obligasinya ini naik ya. Tapi ketika obligasinya naik, ininya yang turun. Itu ya. Bisa dihitung nanti teman-teman, silahkan lihat tabel A4 ya, dan A2 untuk memastikan benar nggak ketika 18% itu di bawah 1000. Itu ya. Oke.
Kemudian kita akan lanjutkan dengan membahas 3 tipe obligasi. Yang pertama ada premium bond. Obligasi dengan harga lebih tinggi ya. Premium itu kan sesuatu yang nilainya lebih tinggi ya. Maksudnya di sini bukan premium pertalite itu bukan ya, tapi premium di sini adalah premium bond gitu ya. Di mana harga obligasinya lebih tinggi daripada nilai nominal dari obligasi itu. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini ya, kalau dijual, maka obligasi itu dijual dengan harga premi. Nah, yield to maturity-nya, yield itu adalah keuntungan kan? Keuntungan sampai dengan jatuh tempo dari premium bond ini lebih kecil daripada tingkat kuponnya gitu loh. Jadi pada saat jatuh tempo ya, jatuh tempo, keuntungan yang diperoleh itu lebih kecil dibandingkan pendapatan yang kita peroleh dari kupon yang diterima 2 kali dalam setahun. Tuh. Ini kalau premium bond. Tapi dari sisi harga yang disebut premium, harganya itu lebih tinggi dibandingkan nilai nominal. Itu ya, price ya. Price itu harga. Oke, selanjutnya kalau diskon. Diskon itu berarti kebalikannya, ya kan? Harganya ya lebih rendah dibandingkan nilai nominal, gitu ya. Kemudian kalau posisinya begini dijual, maka dikatakan dijual pada harga diskon. Nah, yield to maturity-nya, keuntungan yang diperoleh pada saat jatuh tempo, itu bisa jadi lebih besar daripada kupon yang kita peroleh dalam 2 kali tahun. Tuh. Kemudian kalau parbon ini posisinya harga sama dengan nilai nominal. Nah, maka kalau seperti ini ya, maka dijual pada harga par gitu ya. Makanya disebut dengan parbon. Harga obligasi ya. Tadi sudah mulai sering menyinggung harga obligasi, sekarang kita bahas harga obligasi. Harga obligasi, mohon maaf ya. Harga obligasi itu dengan membandingkan ya antara tingkat bunga yang disyaratkan dan juga tingkat kupon. Maka harga obligasi bisa dikelompokkan. Ya, harga obligasi bisa dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, jika tingkat bunga yang disyaratkan ya, K sama dengan tingkat kupon ya, seperti contoh 1 tadi kan sama-sama 16% kan ya. K ini kan tadi bunga tingkat keuntungan yang disyaratkan yang kita lihat dari bunga pasar kan gitu. Pasar ini kan berarti dari investor kan. Nah, di sini ketika sama ya, maka harga obligasi tadi akan sama dengan nilai parnya, yaitu sama-sama 1.000 kan gitu ya. Sehingga dikatakan bahwa obligasi dijual sebesar nilai parnya gitu ya. Selanjutnya, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi, ya contohnya K-nya tadi 18% gitu ya. Nah, sedangkan bunga kuponnya masih tetap 16%, berarti kan ini lebih tinggi nih. Maka harga obligasi akan lebih rendah, tadi lebih kecil ya. Lebih kecil dari 1.000 gitu ya. Lebih kecil dari 1.000. Nah, sehingga ini lebih rendah gitu kan. Padahal di sini misal ya 1.000 di sini 900 kan berarti 900 ini lebih kecil dari 1.000 gitu ya. Ini adalah hasil perhitungan. Ini adalah nilai parnya yang 1.000. Nah, kalau seperti ini maka dijual dengan harga diskon kan tadi gitu. Tapi kalau K-nya ini tadi contohnya adalah 10%, sedangkan tingkat bunga kuponnya adalah 16%, ya. Ini kan berarti tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah kan gitu ya dibandingkan 16%. Maka harganya ya, tadi ingat harga obligasinya itu
1.514,72. Berarti kan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai parnya atau nilai nominalnya, yaitu yang 1.000. Nah, kalau seperti ini, maka obligasi dijual dengan premi. Ya. Oke, nah berdasarkan penjelasan beberapa slide sebelumnya, kita bisa gambarkan bahwa yang namanya harga obligasi itu pada posisi premium, ya, berarti di atas nilai par, pada posisi diskon berarti di bawah nilai par, kan gitu. Sampai dengan ini ya, pas awal gitu ya, awal-awal nih sini sini sini. Nah, nanti sampai dengan jatuh tempo semuanya pada posisi ini lagi. Oke, ini akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Harga obligasi sepanjang waktu, ya. Harga obligasi sepanjang waktu ini maksudnya bagaimana gitu ya. Pada saat jatuh tempo tadi kan, pada saat jatuh tempo pada titik nol, nilai obligasi itu akan sama dengan nilai parnya. Berarti kan sama-sama di sini, berarti 1.000 kan gitu. Jika R dijaga konstan, ya, nilai dari suatu premium bond akan menurun ya sepanjang waktu sehingga ya nilainya akan mencapai nilai par yaitu 1.000. Kalau dia diskon bond berarti harganya akan mengalami peningkatan sampai dengan nilai parnya yaitu 1.000. Kalau sudah sama, maka dia akan bertahan sebesar nilai parnya. Dengan syarat ya R-nya dijaga konstan ya. Harga obligasi sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield dari obligasi itu. Ya, jadi bunga pasarnya tadi berapa? Apakah terus 16% gitu ya, sehingga kan akan sama dengan nilai parnya atau ini turun gitu ya. Nah, ya akan seperti ini gitu ya. Kalau ini tadi premium, kalau ini pada posisi diskon, ini pada posisi par gitu ya. Tingkat bunga dan harga obligasi. Nah, berikut adalah contoh hubungan antara harga obligasi dan yield untuk obligasi dengan umur 20 tahun. Ya, ini umurnya adalah 20 tahun ya, di mana kuponnya adalah 16%. Nah, kalau tingkat bunga kupon 16%, di mana yield-nya yang atau R yang disyaratkan tadi lebih kecil, nih ya, ini kan lebih kecil nih. Maka harga obligasinya akan lebih besar dibandingkan ketika yield-nya ini sama dengan nilai kupon ya. Nih. Tapi ketika R-nya ini lebih besar ya daripada 16%, maka menyebabkan harga obligasi ini akan lebih rendah dibandingkan nilai parnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau digambarkan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Tadi ini kan 16% yang menyebabkan sama gitu ya, 1.000. Tapi ketika ke sini maka harganya akan semakin naik. Tapi ketika ke sini maka garisnya akan semakin landai. Berarti menunjukkan harga akan semakin menurun. Tingkat bunga dan harga obligasi. Jadi kita masih bahas ini ya. Selain menunjukkan adanya hubungan yang terbalik gitu ya. Berarti kan terbalik tadi. Bunganya atau yield-nya naik tapi harganya turun. Kan ini posisi terbalik ya. Nah, gambar tersebut juga mencerminkan adanya 4 hal penting lainnya. Yang pertama, jika yield di bawah tingkat kupon, harga jual obligasi akan lebih tinggi dibandingkan nilai parnya. Nah, ini maka disebut dengan harga premi. Tetapi jika yield-nya di atas tingkat kupon, ya, yield-nya di atas tingkat kupon, misalnya 18% tadi, maka harga obligasi akan menjadi lebih rendah dibandingkan nilai parnya, sehingga disebut dengan harga diskon. Tapi kalau sama dengan tingkat kuponnya, maka harga obligasi pun akan sama dengan nilai parnya. Hubungan antara harga, yield, tidak berbentuk garis lurus ya. Tapi kalau kita lihat grafiknya tadi kan agak mencekung, melandai gitu ya, melandai. Nah, gitu ya. Kan gitu. Jadi tidak garis lurus begini tapi melandai gitu ya.
Jadi bentuknya adalah cekung kan gitu, cekung set gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang maturitas dan harga obligasi ya. Perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi juga oleh maturitas dan juga tingkat kupon dari obligasi itu. Bila terjadi kenaikan ataupun penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi pun yang mempunyai maturitas lebih lama akan mengalami penurunan atau kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan kalau obligasinya punya maturitas yang lebih pendek. Nah, dengan syarat ceteris paribus gitu ya. Karena semakin lama itu kan jatuh temponya berarti semakin tidak pasti resikonya gitu ya. Bisa menyebabkan naik ataupun turunnya semakin besar gitu ya. Tapi kalau jangka waktunya lebih pendek kan bisa diperkirakan gitu ya. Perubahan harga obligasi pada berbagai tingkat bunga pasar pada berbagai maturitas dan bunga kupon 16%. Ini adalah bunga kuponnya 16%, maturitas 1 dengan tingkat bunga 6% ya, tahun pertama gitu ya. Kalau hanya 1 tahun ya, maturitasnya hanya 1 tahun, maka harganya di atas nilai par. Kalau 10% masih di atas nilai par. Tapi ketika sama dengan bunga kupon, maka akan sama dengan nilai parnya. Tapi ketika bunganya lebih besar, menyebabkan nilai obligasinya lebih rendah. Dan ini senada, teman-teman ya. Nah, semakin lama, ini kan semakin besar nih. Menjadi 2000 ya. Kalau ini juga sama menjadi lebih besar gitu ya. Dan ininya juga bisa menjadi lebih besar penurunannya dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Oh, lebih rendah ya ini ya. 1000 jadi 897 iya kan? Jadi lebih banyak gitu ya. Betul. Jadi lebih banyak, lebih besar kenaikan ataupun penurunannya ketika ya, maturitasnya semakin lama. Perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga juga tergantung pada tingkat kupon yang diberikan oleh si obligasi tersebut. Bila terjadi perubahan tingkat bunga, ya, maka harga obligasi mempunyai tingkat kupon yang lebih rendah, akan relatif lebih berfluktuasi ya dibandingkan dengan harga obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi. Oke. Jadi di sini ketika tingkat bunga dari harga obligasi itu mempunyai kuponnya lebih rendah, maka akan lebih berfluktuasi dibandingkan kalau harga obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh perubahan harga obligasi dan tingkat bunga pasar pada obligasi dengan maturitas 10 tahun ya, pada berbagai tingkat kupon obligasi ya. Jadi ini adalah ini ya kuponnya 8%, jika tingkat bunganya 6%, harganya aplikasi itu 1.231 ketika maturitasnya 10 tahun. Ketika 10% berarti kan lebih besar ya dari 8% menyebabkan penurunan. Semakin besar maka semakin turun gitu ya. Tapi ya teman-teman bisa lihat misal di sini 20% ya, ketika tingkat bunganya 6% maka nilainya tinggi. Nah, ketika naik bunganya maka ini harganya penurunan. Ketika maturitasnya juga semakin lama. Sehingga ketika sama-sama 20 tahun ya, nilainya 999,9 atau bisa kita bulatkan 1000 itu. Ya, ini ketika sama nih. Sama tuh. Ya. Ini 15, ini 16 jadi nggak ketemu, ini langsung ke 20 gitu ya. Oke. Itu ketika perbandingan tingkat bunga kupon dengan tingkat bunga pasar yang berbeda dengan maturitas sama-sama 10 tahun ya. Bisa kita bandingkan itu. Selanjutnya kita akan bahas durasi.
durasi ini maksudnya adalah obligasi punya umur maturitas yang sama, tapi bisa memberikan kupon yang berbeda. Nah, ini tidak bisa dianggap sama umur maturitasnya, contohnya 10 tahun gitu ya. Belum tentu sama. Nah, ini contoh. Obligasi B punya kupon 18%. Ini akan lebih cepat menutupi harga beli obligasi dibandingkan obligasi A yang kuponnya hanya 16%. Meskipun di sini umurnya sama-sama 10 tahun. Kenapa? Karena 2 kali per tahunnya pendapatan yang dari kupon ini menjadi lebih besar dibandingkan kalau yang 16% untuk kupon yang diperoleh setiap 2 kali dalam 1 tahun gitu ya. Makanya lebih cepat ini untuk menutupi harga beli obligasinya. Maka itulah disebut bahwa tidak bisa dianggap punya umur maturitas yang sama dari sisi nilai tingkat pengembalian ya. Kemudian, durasi merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga beli obligasi tersebut. Nah, durasi ini bisa diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep present value atau nilai sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya tadi. Nih, ini posisinya 3,8 gitu ya. Pola aliran kas pada obligasi yang kuponnya 16% dibayar setiap bulan dan jatuh temponya 5 tahun. Nah, tapi di sini apa nih 3,8? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, dengan rumus seperti ini, durasi Macaulay gitu ya, mana T adalah periode di mana aliran kas diharapkan akan diterima, N adalah jumlah periode sampai jatuh tempo, ini adalah present value dari arus kas masuk setiap periodenya, ya. Kemudian P-nya adalah harga pasar. Nah, contohnya begini teman-teman ya. Perhitungan durasi untuk obligasi yang tadi maturitasnya 5 tahun, kuponnya 16%, harganya adalah 1.000. Ini adalah informasi aliran kas yang diperoleh ya. Kemudian kita present value-kan. Setelah itu, ini present value dari mana nih bisa lihat ini? Kita bisa lihat tabel A2 gitu kan. Dengan ini 16%-nya bagi 2 atau enggak kan gitu. Kalau setahun 2 kali ya berarti 8%. Nah, nanti cek di tabel ya, tapi kalau enggak ya berarti kita lihat pada persentase 16%. Oke. Ya, 8 atau 6 nanti dicek ya ini. Itu bisa menentukan nilai ini tabel A2. Kalau sudah dapat ini kita kalikan sehingga kita bisa tahu nilai present value-nya. Setelah itu ya ini harga ya. 4 ini berarti ini ya. Kolom ini ya. Kita bagi dengan harganya yaitu 1.000. 137,92 kita bagi dengan harga yaitu 1.000. Nah, dapat ini ya. Kemudian ini tahun ya. Tahun ini kan kolom 1 nih. Tahun kalikan kolom 5. Berarti kalikan dengan ini. Sehingga kita ketahui. Nah, dari sini kita bisa hitung secara keseluruhan durasinya adalah 3,797. Selanjutnya, beberapa faktor penentu durasi ya. Namanya durasi suatu obligasi bisa ditentukan dengan 3 faktor. Yang pertama, maturitas, yang kedua pendapatan, dan yang ketiga adalah yield to maturity. Dari ketiga faktor tersebut, hanya faktor maturitas saja yang punya hubungan searah dengan durasi. Karena satuannya sama-sama tahun kan gitu ya. Arti penting dari konsep durasi. Yang pertama, konsep durasi tersebut bisa menjelaskan kepada kita mengenai perbedaan antara umur efektif berbagai alternatif pilihan obligasi gitu ya. Mana yang kira-kira lebih cepat dong ya, lebih cepat dalam memberikan tingkat pengembalian nilai obligasi yang kita beli itu gitu ya. Yang kedua, konsep durasi bisa digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi, terutama strategi imunisasi ya. Ayo, masih ingat nggak materi strategi imunisasi ya minggu sebelumnya? Kemudian yang ketiga, durasi dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat ya untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap
pergerakan tingkat bunga karena durasi sudah mengkombinasikan kupon dan juga maturitas obligasi. Tuh. Selanjutnya ada durasi modifikasian. Ya, untuk menghitung persentase perubahan harga obligasi karena adanya ini penyebabnya ya, perubahan tingkat bunga tertentu, maka kita bisa menggunakan rumus durasi modifikasi. D bintang sama dengan D ya bagi 1 plus R. R itu adalah YTM, yield to maturity dari obligasi. Oke, ya. Atau ini bisa juga ini karena adanya perubahan tingkat bunga pasar. Persentase perubahan harga sama dengan, kita lanjutkan dengan begini ya, bintang, ada ininya, negatif D bintang dibagi 1 plus R kali persentase perubahan dalam R-nya. Oke, kita lihat contoh. Ya, contoh sebelumnya kita ketahui bahwa durasinya adalah sekian, 3,797 dan YTM-nya adalah 16%. Maka durasi modifikasinya bisa kita hitung. 3,797 dibagi 1 plus 0,16 sehingga ketemu 3,273. Selanjutnya, asumsinya terjadi perubahan tingkat bunga pasar sebesar 3%, yaitu dari 10% menjadi 13%. Maka harga obligasi mendekati minus 9,82%. Caranya ini dia ya. P bagi P sama dengan negatif D ya, tadi plus perubahannya adalah 3%. Tuh. Ya, selanjutnya ya kita tunjukkan ya hubungan antara perubahan harga obligasi dan perubahan tingkat bunga dengan menggunakan durasi modifikasi. Ya, kita bisa gambarkan dalam grafik ya. Ini masih sama dengan yang tadi gambarnya kan ini 16% gitu ya di sini sehingga nilai parnya 1000. Ini adalah terkait dengan harga tadi kan. Kemudian ini adalah ketika ada perubahan tingkat bunga pasar. Hal ini akan menyebabkan harga obligasi ini seperti apa perubahannya. Maka tadi kan kita bisa mengukur tingkat sensitivitas dari harga obligasi itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.